kalau manusia tidak punya malu, ngapunten, sing jenenge cowok cewek nduk pinggir-pinggir dalan itu biasa Pak, yang begituan itu tidak punya malu. Jadi kalau tidak punya malu, kerjakanlah sekehendakmu. Makanya al-haya'u minal iman. Jadi malu itu sebagian daripada iman. Di dalam kitab Ulul Jain, ya kalau nggak salah itu ada perkataan atau makalah begini: seandainya Allah itu tidak menutupi wanita dengan malu, maka harga diri wanita itu tidak lebih dari tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya mimma adrakan nasu min kalami, sebagian dari perkataan yang ditemukan manusia, an-nubuwatil ula, dari nabi-nabi terdahulu adalah idza lam tastah, apabila kamu tidak punya malu, fasna ma syi'ta, maka kerjakanlah sesukamu, sekehendakmu. Rawahul Bukhari. Hadisnya juga pendek. Jadi ucapan-ucapan para nabi terdahulu itu banyak mengatakan, jika kamu tidak punya kemaluan, kok kemaluan ya? Tidak punya malu. Nah, jika kamu tidak punya malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Gini Pak, jadi orang itu kalau tidak punya malu, tidak lebih, tidak jauh dari binatang. Jadi binatang itu tidak punya malu. Ngapunten, pernah kita lihat binatang katokan itu Pak, ya nggak punya malu, ya. Ngapunten, kucing lho Pak, kadang-kadang kucing lanang kucing wedok ngono dalan ya dadi didelok wong akeh lho, ya gak sungkan. Binatang. Demikian juga kalau manusia tidak punya malu, ngapunten, sing jenenge cowok cewek nduk pinggir-pinggir dalan itu biasa Pak, yang begituan itu tidak punya malu. Jadi kalau tidak punya malu, kerjakanlah sekehendakmu. Makanya al-haya'u minal iman. Jadi malu itu sebagian daripada iman. Di dalam kitab Ulul Jain, ya kalau nggak salah itu ada perkataan atau makalah begini: seandainya Allah itu tidak menutupi wanita dengan malu, ya sekali lagi, seandainya Allah tidak menutupi wanita dengan malu, maka harga diri wanita itu tidak lebih dari tanah. Saking wanita itu ditutupi oleh Allah dengan malu Pak, maka harganya itu jauh lebih mahal daripada tanah. Tapi ini wis gak punya malu, ndak ada harga sama sekali. Ngapunten, ya dulu si ono gang lebar Pak, mujake gang sempit bae. Ya, wanita di sana sebagian besar tidak punya malu, hanya dihargai begitu saja, sekian, ya kamu harus begini dan seterusnya. Oleh karena itu kita harus punya malu. Nah, malu ini baik malu kepada Allah, juga malu kepada manusia. Dulu di zaman Rasulullah itu nggak ono sih jenenge sahabat terus andok, itu ndak ada Pak, ya. Sahabat terus andok nunggone dalan-dalan ndak ada.
Saiki lho ojo uwong ya ustad ya wis biasa andok nggone dalan itu. Ya. Itu menurut akhlak kurang baik. Ngono ku ya gak wong liya, Pak, sing andok ya aku ya sering kalau balik andok itu. Umpamane apa meriwayatkan hadis itu dhaif, Pak. Karena akhlaknya nggak baik. Ya, jadi yang baik itu makan di rumah, ya, semacam itu. Nah, saiki sewangel le, sing ngejak iku akeh. Ayo Ustaz, makan di sana, oke, ya, makan lesehan, oke. Ini kita, ya. Jadi kalau kita punya malu, maka kita masih punya harga. Termasuk malu itu adalah akhlak, Pak, norma. Jadi orang yang nggak punya akhlak nggak punya malu. Ada perkataan Ibnu Mubarak, ya, Ibnu Mubarak itu sering saya sampaikan. Mubarak itu adalah orang jelek wajahnya, ndek elek ireng kecut ngentutan, wis pokoke elek lah, ya, tapi jujur. Maka pilih oleh kiainya karena belajar bertahun-tahun nggak iso apa-apa, Pak. Makanya jika menunggu jika menunggu kebunnya kiainya, kebun anggur. Suatu ketika kiainya sama bunyai ini ke kebun anggur yang dijaga oleh Mubarak. Wong Mubarak ini ngaji gak iso wis kebun 2 tahun. Lalu disamangi, Mubarak sehat, alhamdulillah yai. Mubarak, bunyai kepengen anggur, ambilkan yang manis. Diambilkan, Pak. Bunyai makan, kecut. Mubarak, sekali lagi ya, bunyai ambilkan anggur yang manis. Nggih yai, diambilkan. Kecut mana, Pak? Akhirnya ditanya Kiai Mubarak, nggih Yai, kamu tahu nggak sih perbedaan anggur yang manis sama yang kecut? Nggak tahu Yai. Lu kok nggak tahu? Nggak pernah merasakan dah? Yang enggak, ini kan bukan anggur saya kan hanya disuruh nunggu saja. Itu 2 tahun, Pak. Gak ngicipi anggur blas karena merasa tidak miliknya. Kok umpamane awak dhewe dikon ngono, gak situ lho sak keranjang entek, Pak, orang pasar. Ini saking jujurnya Mubarak. Makanya dipilih oleh kiainya oleh anak yai. Cantik, wayu, saking putih, saking putihne nek ngombe kopi tenggorokane ketok ireng. Nah Mubarak itu kan saking irenge, Pak, nek ngombe susu tenggorokane ketok putih saking irenge. Nah ini akhirnya lahirnya yang namanya Abdullah bin Mubarak. Kalau kita lihat di kitab-kitab ahli fikih, ahli hadis, Ibnu Mubarak ya ini. Padahal orang tuanya, bapaknya ini tidak ngerti apa-apa, mek jujur tok. Nah Ibnu Mubarak itu pernah mengatakan, orang yang berilmu sama berakhlak, kalau akhlaknya jauh lebih besar, maka bermanfaat, maka orang ini baik. Tapi kalau ilmunya tinggi, ilmunya banyak, tapi akhlaknya sedikit, tidak berguna. Ibnu Mubarak mengatakan begini, ilmu itu bagaikan garam, uyah, Pak. Lalu akhlak itu bagaikan nasi. Itu kata Ibnu Mubarak. Contoh, 1 piring, kalau nasinya 1 sendok, garamnya 1 piring bisa dimakan enggak? Enggak bisa. Garamnya 1 piring, nasinya 1 sendok diulek, enggak ada yang mau, enggak manfaat. Ya, beda dengan nasinya 1 piring, garamnya segitu masih bisa dimakan. Artinya apa? Ilmunya banyak, akhlaknya enggak ada, enggak berguna. Ya, jadi yang penting itu akhlak.
Untung-untung kalau akhlaknya baik, ilmunya baik. Kenapa? Ilmunya tinggi, akhlaknya nggak tinggi, mau sak ngapusi, bujui, terus korupsi. Sing korupsi wong pintar atau wong bodoh, Pak? Wong pintar. Karena apa? Akhlaknya ndak ada. Akhlaknya tinggi, ilmunya ndak ada, ilmunya sedikit, nggak pernah bujui, Pak. Nggak tahu ilmu. Akhlaknya tinggi, gak tahu ngilok wong, gak tahu apa kongkian sama orang dan seterusnya. Oleh karena itu akhlak itu sangat penting. Makanya ibu-ibu ada kitab kecil namanya Akhlakun Nisa, akhlak bagi wanita. Ini perlu dipelajari supaya sama suami lebih bagus. Jadi mari kita punya malu kepada Allah, malu kepada apa? Sesama manusia, ya. Mungkin sedikit ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Terima kasih keturunan, mudah-mudahan Allah keturunan yang soleh solehah. Terima kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini dan sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.